Berdasarkan jenis ionisasinya, elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Kemudian apa yang dimaksud dengan elektrolit kuat? Coba kita lihat. Zat elektrolit yang terurai secara sempurna di dalam air disebut dengan elektrolit kuat, dan larutan yang dibentuknya disebut dengan larutan elektrolit kuat. Contohnya adalah NaCl, HCl, dan juga H2SO4. Jadi ketika garam NaCl ini dia dilarutkan ke dalam air, maka dia akan terurai semuanya ataupun terurai secara sempurna menjadi Na+ dan juga Cl-. Ketika HCl dilarutkan ke dalam air, maka dia akan terurai secara sempurna menjadi H+ dan juga Cl-. Sama dengan H2SO4, dia akan terurai menjadi H+ dan juga SO4 2-. Adapun ilustrasinya sebagai berikut. Ketika kita memiliki garam ataupun NaCl kemudian dilarutkan ke dalam air, maka garam tersebut, NaCl tersebut akan terurai menjadi Na+ dan juga Cl-. Nah, akan terurai menjadi ion Na+ dan juga Cl-. Garam tersebut akan terionisasi ataupun dia terdisosiasi secara sempurna. Semuanya akan menjadi Na+ dan Cl-. Elektrolit kuat, ketika dia diuji dalam pengujian elektrolit sederhana, maka salah satu cirinya ataupun hasil pengamatannya, lampu akan menyala dengan terang dan juga banyak terdapat gelembung gas. Kalian tadi sudah melihat sebuah contohnya bahwasanya elektrolit kuat ataupun salah satu contohnya adalah garam. Ketika diuji menggunakan elektrolit sederhana, pengujian elektrolit sederhana, maka lampunya akan menjadi terang dan juga akan timbul gas. Coba kita lihat kembali. Kita lihat di sini, dia menyala dengan terang, lampunya terang sekali. Kemudian salah satu ciri yang lainnya adalah dia terdapat gelembung gas dalam elektrodenya. Ini merupakan salah satu ciri-ciri dari elektrolit kuat, yaitu ada gelembung gas dan juga ada lampunya menyala secara terang. Saya rasa sudah cukup. Santri semuanya, apakah sudah jelas? Saya ulangi lagi kesimpulannya bahwasanya yang dimaksud dengan elektrolit kuat itu adalah senyawa yang ketika di dalam air maka dia akan terionisasi secara sempurna. Kemudian ciri-cirinya ketika diuji dengan penguji elektrolit sederhana, maka hasil pengamatannya lampu akan menyala terang dan juga banyak terdapat gelembung gas. Bagaimana santri? Apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, nanti bisa melalui WhatsApp. Bisa menghubungi Ustadzah Lisa ataupun nanti Ustadz Suryanto. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai elektrolit lemah. Apa yang dimaksud dengan elektrolit lemah? Zat elektrolit yang hanya terurai sebagian. Ingat, di sini hanya terurai sebagian, membentuk ion-ionnya di dalam air disebut dengan elektrolit lemah, dan larutan yang dibentuknya disebut dengan larutan elektrolit lemah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada yang tidak terionisasi sempurna? Jawabannya tentu ada, yaitu apa? Contohnya, yaitu asam cuka. Ketika kita memiliki asam cuka ataupun CH3COOH, dia ketika dalam air akan terurai menjadi CH3COO- dan juga H+. Tetapi tidak semuanya CH3COOH akan terurai menjadi CH3COO- dan juga H+. Dia akan ada yang berbentuk molekul CH3COOH. Jadi masih bertahan menjadi CH3COOH. Sebagian ada yang terurai menjadi ion, sebagian menjadi molekul. Nah,
dia akan terurai menjadi H+ dan juga CH3COO-, tetapi sebagian masih berupa CH3COOH. Artinya, CH3COOH ini tidak terionisasi secara sempurna. Kembali ke dalam slide. Coba kita perhatikan animasi di sini. Kita lihat, tadi juga sudah dijelaskan, salah satu contoh dari larutan elektrolit lemah adalah asam cuka ataupun CH3COOH. Apabila CH3COOH dilarutkan di dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi CH3COO- dan juga H+. Tetapi sebagian ada juga yang tidak terion dan masih bertahan dalam bentuk molekul, yaitu CH3COOH. Sehingga CH3COOH dia tidak terionisasi secara sempurna, masih ada yang berupa molekulnya. Kemudian, jika diuji dengan penguji elektrolit sederhana, lampu akan menyala redup dan juga sedikit gelembung gas. Contohnya, kita lihat dalam percobaan video berikut ini. Ini merupakan larutan asam cuka ataupun CH3COOH. Kita lihat di sini terdapat nyala lampu. Kemudian kita juga bisa melihat bahwasanya terdapat sedikit gelembung gas. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri-ciri dari elektrolit lemah. Dia biasanya memiliki sedikit gelembung gas dan juga nyala lampunya redup, ataupun bisa jadi tidak menyala lampunya, tetapi memiliki gelembung gas. Ataupun bisa jadi tidak ada gelembung gas, tetapi nyala lampunya redup. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup. Oke santri, apakah sudah jelas dengan penjelasan larutan elektrolit lemah? Saya ulangi sekali lagi. Untuk elektrolit lemah itu adalah zat elektrolit yang apabila dalam air atau senyawa yang dalam air dia hanya akan terurai sebagian menjadi ion-ionnya. Sedangkan sebagian yang lainnya masih berbentuk molekul. Contohnya tadi adalah asam cuka ya, ataupun CH3COOH. Nah, selain itu, larutan elektrolit lemah itu dia apabila diuji dengan pengujian elektrolit sederhana, maka ciri-cirinya adalah lampu akan menyala redup. Nah, di sini redup ya. Lampu akan menyala redup, kemudian sedikit gelembung gas. Kadangkala ada juga ciri-ciri yang lainnya. Coba perhatikan dalam tabel berikut ini. Nah, apabila nyala lampu menyala terang, kemudian banyak ataupun ada gelembung gas, maka ini disebut dengan elektrolit kuat. Sedangkan apabila nyala lampunya menyala redup, kemudian terdapat gelembung gas, maka ini disebut dengan elektrolit lemah. Kemudian, apabila ada menyala redup, kemudian tidak ada gelembung gas, maka ini juga disebut dengan elektrolit lemah. Ketika nyala lampunya tidak menyala, kemudian ada gelembung gas, maka ini juga disebut dengan elektrolit lemah. Nah, nanti sedangkan apabila nyala lampunya tidak menyala, kemudian tidak ada gelembung gas, ini disebut dengan non-elektrolit yang akan kita bahas nanti. Santri mohon ini bisa dicatat ciri-cirinya. Sudah dicatat?
Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Nah, selanjutnya larutan elektrolit itu berdasarkan jenis ikatannya disusun oleh senyawa ion dan juga senyawa kovalen polar. Saya ulang lagi, bahwasanya larutan elektrolit itu nanti disusun oleh senyawa ion, kalau tidak senyawa ion yaitu senyawa kovalen polar. Kita lihat senyawa ion. Senyawa ion, senyawa yang terbentuk dari ion-ion melalui ikatan ionik. Terdiri dari ion positif yaitu kation dan juga ion negatif yaitu anion. Jika dilarutkan dalam air, ion-ion tersebut akan terurai dan bergerak bebas atau yang biasa kita sebut sebagai larutan elektrolit kuat. Senyawa ionik dalam wujud padat tidak bisa menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya terperangkap atau tidak bisa bergerak bebas. Nah, contoh senyawa ionik itu adalah NaCl, kemudian ada CaO. Kalau NaCl dalam bentuk padat, dia nanti tidak bisa menghantarkan arus listrik atau disebut dengan non-elektrolit. Sedangkan dalam lelehan, ini NaCl-nya nanti bersifat elektrolit. Sedangkan larutan, NaCl nanti juga berbentuk berupa elektrolit seperti itu. Jadi, senyawa ionik itu yang berbentuk elektrolit adalah pada lelehan dan juga larutannya, sedangkan padatannya dia non-elektrolit. Kemudian, penyusun larutan elektrolit yang kedua yaitu bisa disusun oleh senyawa kovalen polar. Kita lihat, senyawa yang terdiri dari atom-atom bukan ion yang berikatan kovalen. Padatan dan lelehan senyawa kovalen tidak dapat menghantarkan arus listrik karena molekul kovalen tidak mengandung ion-ion. Dalam bentuk larutan, ada senyawa kovalen yang dapat menghantarkan arus listrik, yaitu senyawa kovalen yang bersifat polar. Kita garis bawahi bahwasanya senyawa kovalen yang dapat menghantarkan arus listrik di sini adalah senyawa kovalen yang dia bersifat polar. Nah, pada senyawa kovalen polar itu ketika berupa padatan, maka dia non-elektrolit atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian ketika dia berupa lelehan, dia juga tidak bisa menghantarkan arus listrik atau disebut dengan non-elektrolit. Sedangkan senyawa kovalen polar ketika berbentuk larutan, maka kemudian dia bersifat elektrolit. Contoh reaksinya adalah CH3COH ya, dia akan menjadi CH3CO- dan juga H+. Walaupun nanti sebagian dari CH3COH ini masih berupa molekul atau berbentuk molekul. Selanjutnya, berdasarkan daya hantar listrik, selain larutan elektrolit, larutan juga dibagi menjadi larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit ini larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan ke dalam air karena dalam larutannya tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Jika diuji dengan penguji elektrolit sederhana, lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Jadi kita lihat di dalam animasi ini, ya, dia di sini lampunya tidak menyala. Kemudian larutannya masih berbentuk molekul semuanya. Jadi di sini contohnya adalah larutan gula, ya di situ ada C12H22O11. Jadi masih berbentuk molekul. Oke, kita juga akan melihat contoh video yang larutan non-elektrolit. Oke. Di sini akan kita kasih contoh ya, tadi yang senyawa non-elektrolit. Tapi karena ini videonya panjang, jadi saya akan memberikan tontonan video yang baik senyawa elektrolit maupun yang non-elektrolit. Salt water, 1 teaspoon Ya, per kita mulai cup. dari NaCl ya, dia menyala terang, artinya ini adalah elektrolit kuat. Hydrochloric acid, Kemudian HCl, dia juga menyala terang, berarti dia merupakan elektrolit kuat. sodium hydroxide, NaOH juga merupakan Just as elektrolit kuat concentrate. karena dia menyala terang. Nah, kita lihat yang sugar gula. water, Nah, kita lihat. Di sini gula
dia tidak menyala terang ya. Berarti di sini gula merupakan larutan yang non elektrolit seperti itu. Sweet. Nah, kita lihat vinegar. Vinegar itu adalah asam cuka ya. Asam cuka tadi dijelaskan merupakan elektrolit lemah. Kita lihat nyalanya bagaimana. Vinegar, a weak acid. Nah, bisa kita lihat di sini nyala dari vinegar ataupun asam cuka ini lebih redup daripada tadi ya NaCl, NaOH dan juga HCl. Artinya vinegar ataupun asam cuka ini dia nanti termasuknya adalah termasuknya adalah elektrolit lemah seperti itu. Oke, mungkin itu saja cukup ya. Kita kembali ke dalam slide. Oke, santri semuanya, apakah sudah jelas terkait dengan larutan non-elektrolit? Baik, kita akan menyimpulkan mengenai larutan non-elektrolit. Bahwasanya larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa kok tidak bisa menghantarkan arus listrik? Karena dalam larutannya tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul. Ya, seperti dalam ilustrasi yang ada dalam animasi ini. Kemudian, jika diuji dengan penguji elektrolit sederhana, maka lampu nanti tidak akan menyala. Kemudian tidak ada juga gelembung gasnya. Contohnya yaitu nanti adalah larutan alkohol, kemudian ada gula, kemudian nanti ada urea. Mungkin itu saja yang bisa kita simpulkan. Sudah jelas santri? Apabila belum jelas, santri bisa WhatsApp ke Ustadzah Lisa ataupun nanti ke Ustadz Suryanto.